Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi menjalankan puasa Arafah, Joy mengucapkan selamat berpuasa ya. Terus, buat sholat Idul Adha, kira-kira udah nyiapin outfit belum nih? Hehehe, kalau belum, nih Joy kasih referensi fams. Di Kudus, Jawa Tengah terdapat peci ngehits seperti yang dipakai ini fams. Ada dua macam pecinya fams. Yang pertama namanya peci bludru. Bentuknya ini memang bukan khas Indonesia fams. Mirip-mirip topi khas pecahan Uni Soviet gitulah. Tapi lumayan kan buat gegayaan pas sholat Id nanti. Yang kedua ada peci goni. Pecinya ini memberi kesan simpel, klasik, dan unik. Wah, keren-keren ya. Bahan utama untuk membuat peci bludru ini adalah limbah kain bludru dari pabrik garmen fams. Awalnya karena banyaknya limbah dari pabrik garmen yang tak terpakai. Dengan ide kreatif, berhasil dimanfaatkan sebaik mungkin hingga menjadi peci bludru. Apalagi bentuknya yang tebal ini menyerupai bulu. Karena dari limbah, membuat pola pecinya ini harus teliti fams. Takutnya ada bagian kain yang berlubang. Kan gak lucu nih kalau bolong-bolong pas dipakai nanti ya fams. Ya gak? Kalau peci pada umumnya, ada tulang atau spons pada dalamannya. Tapi kalau untuk peci bludru ini, gak ada fams. Langsung jahit sesuai polanya. Dengan pola yang apik serta jahitan yang presisi, ini membuat peci bludru ini terasa nyaman jika digunakan. Bahkan gak hanya menarik kalangan lokal aja fams, tapi sudah diekspor ke luar negeri juga. Luar biasa ya. Dalam sehari, produksinya ini bisa mencapai 100 buah peci fams. Itu kalau kondisi normal ya. Kalau di bulan Ramadan atau mau masuk lebaran haji kayak sekarang nih, pesanan yang masuk ini lebih banyak lagi nih. Untuk warnanya ada bermacam-macam fams. Dari yang coklat, hitam, dan putih. Cus, kamu mau pilih yang mana nih? Oh iya fams, buat kaum lelaki yang butuh perlengkapan sholat Id, wah Joy juga punya nih sarung goyor buat kamu nih. Siapa bilang kalau pakai sarung ini nggak bisa kelihatan keren? Apalagi kalau habis kena air wudhu. Wih, auranya bikin lulu cewek sekomplek fams. Sarung goyor ini sendiri memiliki karakter yang berbeda dengan kain sarung pada umumnya. Lebih adem, halus, dan motif coraknya ini juga khas banget karena masih dibuat secara manual. Produksi sarung goyor asal Kabupaten Kediri ini sudah berjalan selama 4 generasi dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Makanya, kualitas dari sarung goyor ini tetap terjaga dari dulu hingga sekarang. Untuk membuat satu potong sarung goyor ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar hasilnya maksimal fams. Bahan utamanya ini adalah benang rayon dengan jumlah total lebih dari 1.500 helai untuk menjadi satu potong sarung goyor. Kalau mengikat benang dengan tali rafia, ini tujuannya untuk membedakan warna pada tiap motifnya. Hal ini dilakukan pada saat proses pewarnaan fams. Semua prosesnya memang membutuhkan daya konsentrasi yang ekstra. Pada proses pewarnaan, ini dilakukan secara bertahap. Makin banyak motifnya, semakin lama juga nih prosesnya. Biasanya untuk satu lembar kain membutuhkan waktu untuk direndam selama seharian penuh agar warnanya menjadi pekat maksimal. Itu belum termasuk proses bilas dan jemur ya fams. Kalau yang udah jadi, hasilnya kayak gini nih fams. Meski terlihat sama, tapi berbeda tiap benangnya. Otomatis, motifnya juga beda fams. Goyor sendiri dalam bahasa Jawa artinya lembek atau lunak fams. Sesuai dengan karakter kain goyor yang tidak kaku dan terkesan lemas. Just info aja nih ya. Sarung goyor pertama kali berkembang sekitar tahun 1980-an di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Namun sekarang, goyor ini sudah merambah ke daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sarung goyor ini juga udah tembus ke pasar Timur Tengah loh fams, berkat keunikan motifnya yang punya daya tarik tersendiri. Masih seputar fashion ya fams? Kamu percaya nggak kalau motif produk-produk ini dari tumbuhan? Mulai dari tas, sepatu, dan sendal, semuanya menggunakan motif dari tumbuhan. Semua motif dan warnanya terbuat dari daun dan bunga, bukan hasil cetak atau print mesin ya. Dalam istilah seni, hal ini dikenal dengan eco print, yaitu teknik memberi pola pada kain atau media lainnya dengan bahan alami yang ramah lingkungan. Uniknya lagi, bahan yang digunakan ini sebagai produk-produknya bukan kain biasa, melainkan kain dari kulit sapi. Eko berasal dari kata ekosistem atau alami. Artinya bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam atau yang ada di sekitar kita.
Misalnya bunga atau daun-daun yang ada di perkarangan rumah. Nah, biar kamu lebih percaya nih, yuk kita intip aja ya prosesnya. Kita susun daun-daun dan bunganya ke atas kain kulit sapi. Daun atau bunga ini nantinya akan membentuk motif seperti aslinya. Kalau yang digunakan ini ada daun jarak, daun gemitir, daun jati, bunga sepatu, bunga waru, red panama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua yang digunakan ini adalah tumbuhan yang dapat mengeluarkan warna cerah. Setelah disusun rapi, kemudian lipat kain dengan dilapisi plastik. Lalu gulung yang sudah terbungkus, serta ikat kencang dengan tali agar daun serta bunganya gak bergeser. Lanjut ke proses pengukusan, fams. Proses ini memakan waktu sampai 2 jam agar warnanya makin keluar. Lama pengukusan ini juga berpengaruh pada kepekatan warna motifnya. Semakin lama, maka warna yang dihasilkan juga semakin pekat. Setelah itu, baru deh kita buka gulungan kainnya. Daun dan bunga yang disusun tadi sudah mengering. Setelah dilepas, langsung kelihatan bentuk motif dan warnanya yang ciamik. Wait, belum selesai nih. Masih ada proses penjemuran, fams. Gak lama kok. Kalau cuaca panas, 1-2 jam aja cukup. Hasil ekor print tadi, ini akan di-finishing menjadi suatu produk yang oke punya, fams. Semuanya dilakukan secara teliti dan rapi. Dari membuat polanya, pengeleman, sampai menjahitnya. Oh iya, kulit ekoprint dan produk ekoprint ini merupakan hasil karya dari Magetan, Jawa Timur. Kalau udah dibentuk jadi produk fashion, keren ya. Makin gak ada lawan, fams. Nah, kamu mau yang mana nih? Tas, sepatu, atau sendal? Bagus semua deh pokoknya. Aha, suara embe-embe udah saling bersautan nih di mana-mana nih, ya kan? Dan pastinya, wah ini pas banget nih dengan suasana liburan sekolah, ya kan? Wangi kambing di mana-mana. Tapi ngomongin kambing sama domba, kita punya domba kebanggaan Indonesia, fams. That's right, bener banget, ya. Tapi bukan domba Garut. Mau tahu dong? Ini dia dombanya. Fams, banyak yang bilang kalau tinggal di desa hidup bisa lebih bahagia. Emang gak salah juga sih, apalagi kalau suasana desanya super indah kayak begini, fams. Kalau nggak percaya, silakan tanya aja deh sama gerombolan domba ini, fams. Berlatar gunung, bukit, dan lahan pertanian, ratusan ekor domba diangon di pekarangan luas secara bergantian. Dari lari kejar-kejaran sampai makan rumput, ini bisa bikin perasaan domba ini makin bahagia. Hasilnya, domba makin sehat, badannya juga subur, fams. Oh iya, fams, Batur adalah nama sebuah desa di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bertetangga dengan dataran tinggi Dieng, wilayah ini terkenal dengan suhu yang dingin menusuk tulang. Bahkan di bulan-bulan tertentu nih, suhunya bisa sampai 0 derajat Celcius, fams. Alamak! Sejak tahun 70-an, dataran tinggi Dieng, Wonosobo, dan sekitarnya dianggap sebagai tempat yang cocok untuk mengembangbiakan domba merino dari Australia. Oleh peternak setempat, domba merino dikawinkan dengan domba lokal yang berekor tipis. Sejak saat itulah, domba Batur terlahir sebagai hasil persilangan antara domba dua benua. Namanya juga domba blasteran bule, jadi treatmentnya agak beda, fams. Pakan dan perawatannya emang gak sulit, tapi jangan sampai diabaikan. Selain pakan rerumputan, asupan pendukung lainnya juga dibutuhkan nih. Biasanya sih, hasil pertanian seperti wortel bakal jadi pakan spesial buat para domba. Oh iya, fams, domba jersey ini juga doyan apa aja. Hampir semua jenis rumput dan dedaunan selalu lahap jadi santapan. Makanya gak heran, badannya jadi bulat ginuk-ginuk gitu, fams. Kayak siapa ya? Ciri fisik domba Batur ini memang unik dan menarik. Badannya bulat, ekornya pendek, dengan bulu lebat di seluruh bagian tubuhnya. Secara garis keturunan, domba jenis ini emang terbiasa hidup di wilayah dingin. Makanya nih, bulu domba Batur ini menjadi tebal untuk beradaptasi. Tapi, untuk menjaga kesehatan dan kebersihannya, bulu domba harus rutin dipangkas. Biasanya setelah 3-6 bulan, bulu domba ini udah lebat lagi, fams. Selama ini, fams, kualitas wool domba ini udah diakui oleh masyarakat internasional. Bulu domba biasa dimanfaatkan untuk bidang fashion atau kebutuhan rumah tangga. Oh iya, biasanya domba jantan berbobot jauh lebih berat ketimbang domba betina, antara 60-80 kg per ekornya.
Domba merino atau jenis domba batur ini memang punya harga yang tinggi fams, sekitar 6-17 juta rupiah per ekor. Makanya ketimbang jadi pedaging, domba jenis ini lebih sering diikutsertakan dalam kontes atau perlombaan. Kalau udah sering juara, harganya bisa naik berkali-kali lipat fams. Mantap! Kalau yang ini masih ada hubungannya nih dengan kambing atau domba fams. Tapi sebelumnya, buat kamu nih para bikers, ayo ingat terus ya, safety riding. Pakai helm udah pasti, tapi kalau pakai jaket dan sarung tangan pasti bakal keren lagi. Nah ini nih, sarung tangan keren buat motoran, mengusung nama Northy. Sarung tangan ini ternyata asli buatan dalam negeri, tepatnya dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah kalau kamu pikir ini terbuat dari kulit sapi, wah ini salah banget fams. Yang benar, asli berbahan dasar kulit kambing ataupun kulit domba. Biasanya sih, untuk produk spesial, kulit domba terasa lebih nyaman dan eksklusif saat dipakai. Untuk spesial produk kita pakai domba, untuk reguler produk kita pakai kambing mas. Perbedaannya di tekstur mas. Kalau sapi itu biasanya buat dompet karena dia teksturnya kan kaku. Untuk garmen, untuk jaket, sama untuk sarung tangan memang lebih cocok di kambing. Karena dia teksturnya lembut. Sama apa ya, kalau dibuat sarung tangan cocok mas, lebih cocok di kambing. Selain faktor kualitas, bahan baku kulit kambing dan domba ternyata cukup mudah didapat di wilayah Yogyakarta. Oh iya fams, beberapa produk kulit dengan merek ternama juga memesan dari sini nih fams. Kalau di total, di sini ada sekitar 30 artikel atau model sarung tangan kulit dengan 7 warna yang berbeda. Dalam sebulan bisa diproduksi sekitar 2.000 pasang sarung tangan. Sementara saat momen spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru, permintaan produksi ini bisa 2 kali lipatnya fams. Dengan kisaran harga antara 70-300 ribu rupiah, jangkauan pemasarannya udah sampai ke Jakarta, Bandung, Lampung, dan Riau. Malahan udah sampai ke luar negeri juga loh fams, sampai ke Korea dan Jepang. Wah keren fams. Nah ada lagi nih, produk lainnya dari kambing ataupun domba. Stay tune ya fams. Wah, enak banget di pagi-pagi nyusu. Yoi fams, memang susu ini punya nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Selain nikmat dikonsumsi, susu juga memiliki segudang manfaat, terutama jika diminum pagi hari sebelum memulai aktivitas. Mulai dari menambah energi, menjaga daya tahan tubuh, sampai memperkuat konsentrasi. Bikin fokus gitu deh sepanjang hari. Yes. Oh iya, selain susu sapi, jenis susu yang sering dikonsumsi adalah susu kambing fams. Sering dipandang sebelah mata sih, tapi susu kambing ini ternyata nggak kalah lezat. Apalagi susu kambing yang satu ini fams, nggak ada bau menyengat. Terus nikmatnya pakai banget lagi. Di Yogyakarta, tepatnya di desa Nganggring, Kabupaten Sleman, ada rumah produksi susu kambing Etawa. Produksinya ini hampir setiap hari fams. Perahan susu kambing Etawa selanjutnya diolah hingga menghasilkan susu bubuk. Susu yang masuk ke tahap produksi, sebelumnya ini harus diseleksi dari segi warna, rasa, aroma, serta kandungan di dalamnya. Bahan baku susu cair akan diberi sedikit gula sebagai pengawet alami dan memberi sentuhan cita rasa. Untuk proses susu cair menjadi bubuk, memang membutuhkan proses panjang fams. Biasanya sih, susu akan terus diaduk hingga mengkristal jadi bubuk dalam waktu sekitar 6 jam. Iya, kalau untuk susu kambing kebanyakan yang konsumsi itu malah justru yang punya penyakit ya mas ya. Biasanya bronkitis, terus ada asma gitu yang bersangkutan dengan pernafasan biasanya. Terus kalau yang susu kambing, ya kandungan lemaknya itu lebih tinggi dan tapi butiran lemaknya itu lebih kecil, jadi lebih mudah dicerna. Dalam 1 minggu, sekitar 3.000 liter susu menjadi bahan bakunya. Kalau udah diolah, bisa menjadi 1,5 ton per minggu atau 6 ton per bulan. Wow banget ya! Terdapat beberapa varian rasa susu kambingnya fams, mulai dari coklat, stroberi, vanila, jahe, dan original. Untuk pemasarannya, udah menjangkau hingga keluar Pulau Jawa. Pasar utamanya sih ada di Sumatera. Harganya murah meriah kok, sekitar Rp65.000 per kilogramnya. Tuh, udah bikin sehat, tapi nggak bikin berat di kantong. Kalau mau pesan, mendingan bayarnya pakai Alobank aja fams. Tinggal transfer pakai aplikasi, beres deh. Makanya, download Alobank, terus upgrade ke Alo Prime.
Mau transaksi apapun, dijamin gak bakalan ribet, fams. Kalau yang satu ini, wah, ini olahan favoritnya fans garis keras daging kambing. Buat kamu yang berkunjung ke kota Tegal, sempetin deh buat yang satu ini, fams. Namanya kepala kambing Budarti. Berlokasi di Jalan Pancasila, Kecamatan Tegal Timur. Kuliner satu ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Mulai dari potongan kepala kambing utuh, olahan lidah, dan telinga. Rumah makan ini udah ada nih sejak puluhan tahun lalu, fams. Bahkan udah masuk ke generasi ketiga. Lembutnya bagian daging dengan proses pembakaran yang tepat, nyatu banget nih dengan bumbunya. Belum lagi sensasi asap pada dagingnya, fams. Dijamin ketagihan deh. Dalam sehari di sini bisa menghabiskan setidaknya 60 kepala kambing. Untuk jenis kambing yang digunakan adalah kambing muda karena masih memiliki tekstur yang lembut. Stok kepala kambing yang dijual di sini biasanya didapatkan dari sejumlah rumah jagal yang ada di kota Tegal. Proses penyajiannya juga terbilang sederhana, fams. Nah, untuk kali ini kita coba ini bagian kepala kambing utuh ya. Kepala kambing yang udah dimasak dengan bumbu olahan, kemudian dipotong dan dibakar kembali. Tujuannya untuk mempertajam aroma dan menambah cita rasa. Setelah berwarna kehitaman, lalu angkat, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Lalu, pisahkan bagian tulang dan daging kepala kambing. Siapkan sambal yang terdiri dari cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Kemudian, siram dengan kecap manis. Tinggal masukkan potongan kepala kambingnya, fams. Konon nih, fams, olahan kepala kambing dulu sering dijadikan menu sehari-hari. Bahkan pada zaman penjajahan Belanda, kepala kambing sering disajikan untuk menambah semangat tempur para pejuang. Wow! Kepala kambing bermanfaat sebagai anti-inflamasi. Kalau mengkonsumsi dengan takaran yang tepat, bisa menghambat peradangan di pembuluh darah, serta menstabilkan detak jantung. Selain itu, kepala kambing juga mengandung omega 3 yang tinggi, namun rendah kalium dan natrium. Satu porsi olahan kepala kambing utuh dihargai Rp150.000, fams. Lumayan sih, tapi worth it kok dengan rasanya yang super duper enak. Tempat ini bukanya setiap hari, mulai dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Waktunya saya pamit nih, fams. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Saksikan terus Seragam Indonesia tiap Senin sampai Jumat jam 5.30 pagi di channel Trans 7. Semoga hari Jumat ini menjadi hari yang penuh rahmat dan berkah untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.